Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman adalah menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita untuk menuju kepada keselamatan yang kekal. Saya ajak kita akan membuka firman Allah di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Markus pasal yang 12 ayat yang ke-30. Mari kita bersama-sama memperhatikan dan membaca dan merenungkan di dalam setiap hati kita. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita membaca di dalam kebenaran firman Allah ini menuntut kita agar hati yang benar-benar berserah kepada Dia, bukan hanya setengah-setengah. Tetapi kita perhatikan di sini adalah hati yang berserah kepada Tuhan Yesus sebagai jaminan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ayat ini berkata, kasihlah Tuhanmu. Pertanyaan, benarkah kita mengasihi Tuhan Allah kita? Dan bukti daripada kita mengasihi Tuhan Allah kita, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang sudah kita lakukan untuk Dia? Ataukah kita tidak melakukan sesuatu untuk Dia? Bahkan lebih kepada takut akan suasana yang menimpa negara-negara, menimpa negara kita ini. Bukankah Dia adalah Allah yang menjamin seluruh aspek kehidupan manusia? Di sini dituntut, mari setiap hati berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dibutuhkan hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bukan setengah-setengah, tetapi seluruh hidup manusia, seluruh hidup kita sekalian yang berkata adalah umat Allah, adalah orang Kristen. Tentunya dituntut sepenuh hidup kita. Yang pertama kita akan melihat di sini bahwa penyerahan totalitas hati yang ditujukan kepada Tuhan Yesus itu yang menjadi satu-satunya Allah dan Tuhan dan jaminan dari semua kehidupan manusia. Ini yang dituntut Allah dari kehidupan manusia. Kasihilah Tuhan, dikatakan dengan sepenuh hatimu. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia jawaban dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kasihlah, dikatakan kehidupan kita sepenuhnya dari seluruh aspek kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca bagian yang kedua, dikatakan untuk percaya kepada Tuhan tentunya dengan sepenuh hati. Dan kita melihat dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada akal budimu. Orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan, maka hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Tidak akan ada yang diragu-ragukan di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu saya ingatkan bukan manusia. Dia adalah Allah yang begitu memperhatikan umatnya, yang benar-benar menyerahkan seluruh aspek kehidupannya kepada Dia. Karena Dia Allah, bukan manusia. Manusia bisa ikat janji, tetapi Allah kita di dalam Yesus tidak pernah ikat janji. Jadi intisari daripada penyerahan kita kepada Tuhan adalah memberikan seluruh aspek kehidupan kita hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya memiliki keyakinan segala sesuatu yang diharapkan kita, yang dibutuhkan kita, itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka mereka tentunya mencari Tuhan dengan segenap hati mereka dan menyerahkan hidup mereka, jiwa mereka hanya kepada Dia. Mencari, orang yang mencari artinya orang yang berusaha. Orang yang mencari artinya adalah orang yang bertindak mencari Allah yang benar, Allah yang menjamin kehidupan mereka,
Artinya orang datang dan bersekutu, datang dan beribadah kepada Dia, karena Dia adalah jaminan sepenuhnya dalam kehidupan manusia itu. Dan kita melihat dikatakan bahwa mencari Tuhan. Kita lihat dalam Ulangan pasal yang keempat ayat ke-29 berbunyi demikian. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Jadi perhatikan, di sanalah engkau mencari Dia. Di mana? Tentunya di dalam persekutuan dengan Dia. Tentunya di dalam peribadatan dengan Dia. Bukan sekedar hanya beribadah, tetapi orang beribadah ini dituntut oleh Allah adalah menyerahkan sepenuh hati mereka, menyerahkan hidup mereka. Dikatakan ayat awal kita tadi, dikatakan menyerahkan adalah memberikan seluruh aspek kehidupan kita, hati dan segenap jiwa kita. Dan dikatakan dengan segenap akal budimu kepada Dia, bukan kepada manusia. Kita tahu dunia ini semakin banyak orang semakin takut, semakin banyak orang semakin tidak beribadah kepada Tuhan, karena mereka sudah tidak lagi memiliki iman kepada Dia. Tetapi kita bersyukur hari ini kita masih beribadah kepada Dia. Kita tahu bahwa waktunya yang sudah semakin dekat. Apa yang harus kita perbuat untuk dapat masuk bersama-sama ke tempat yang disiapkan oleh Tuhan? Yang harus kita tentunya lakukan dalam kehidupan kita, segala permasalahan yang dihadapi, berserah penuh kepada Tuhan. Bukan berserah kepada manusia, bukan berserah kepada siapa, tapi berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kehidupan pribadimu, tujukanlah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjamin, tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mengerti setiap pribadi kita, Dia mengerti setiap pribadi manusia. Apa yang sedang ditemui, apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang didoakan. Kalau tidak dengan segenap hati berserah kepada Tuhan, maka doa itu tidak terjawab. Tapi kalau benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Ini dikatakan doa orang benar. Artinya orang benar itu adalah orang yang selalu berserah penuh kepada Tuhan. Bukan berserah kepada manusia, tapi berserah kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia menjamin kehidupan kita. Yang ketiga, kita memperhatikan di sini yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Aku telah menggoyahkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Dan kita melihat dan memperhatikan, tetapi tidak seperti hamba Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan dengan dikatakan sini perhatian, dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan segenap hatinya. Maka kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi. Dan sampai detik ini pertolongan Tuhan tidak pernah ikat janji. Dia tidak pernah ikat janji. Pertolongannya selalu jadikan kepada mereka yang berserah kepada Tuhan. Contoh Alkitab, kita jangan mengambil contoh di luar sana, tapi kita lihat orang yang berserah kepada Tuhan. Daniel, sekalipun dia dihambat untuk tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi perhatikan, dia tetap melakukan ibadah kepada Tuhan. Dia tetap melakukan hubungan erat dengan Tuhan. Dia tetap melakukan doa sesuai komitmennya kepada Tuhan.
Dan kita melihat orang-orang yang tidak senang akhirnya coba memasukkan inkarnasi. Tetapi apa yang terjadi? Singa yang dikatakan buas ada, tetapi singa itu tunduk kepada Daniel. Apakah kuasanya itu berubah sampai detik ini? Tentu tidak. Saya yakin kuasa Allah di dalam Yesus dan pertolongannya kepada umatnya yang berserah kepada Dia sampai detik ini tidak pernah berubah. Dia menolong Daniel, Dia pasti akan menolong kita semua. Tapi berserahlah penuh kepada Dia, taati apa kata firman Allah, lakukan apa yang menjadi kehendak firman Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan Dia. Jangan sekali-kali terpengaruh dengan godaan-godaan di dunia ini yang seringkali mau melemahkan iman kita. Tapi taruhkanlah sepenuhnya pengharapan kita. Taruhkanlah sepenuhnya keyakinan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Dialah yang menjadi perantara antara dunia ini. Satu-satunya, tidak ada yang lain yang dapat mencapai kerajaan surga, yang dapat mencapai keselamatan yang kekal. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5 di sana sangat jelas. Satu-satunya perantara antara manusia dengan Bapa di surga, itulah Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau manusia ingin bertemu Bapa di surga, kalau manusia ingin mencapai segala sesuatu pergumulan dan doa mereka, ayat ini berkata, satu-satunya perantara mencapai tujuan itu datang kepada Yesus. Bukan datang kepada manusia, bukan datang kepada tetangga, bukan kita datang untuk mengeluh kepada pemerintah dengan situasi dan kondisi seperti ini, tapi datanglah kepada Dia. Dia yang mempunyai langit dan bumi, Dia yang mempunyai segala-galanya. Dia adalah Allah mengerti apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Dialah Allah yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Dia Allah yang mengerti segala permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam keluarga kita, permasalahan ekonomi kita. Ketika kita datang dan pasrah hidup kita ini sepenuhnya kepada Dia, maka Dia Allah pasti menjawab kebutuhan kita. Karena Dia berkata, marilah kepadaku wahai sekalian yang berlelah, yang berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepada siapa? Kepada umatnya yang berharap, yang bersandar penuh kepada Dia. Siapa mereka? Ialah saudara dan saya. Ketika kita datang dan pasrah sesuai tawaran Dia kepada kita, mari datang kepada Dia. Dia katakan beban dan permasalahan akan diganti dengan sentosa, akan diganti dengan kemenangan, akan diganti dengan pertolongannya. Yang selalu saya tekankan, lemah pasti dikuatkan Dia, karena Dia Allah bukan manusia. Dia berjanji menepati janji. Mari datang kepada Dia. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Datanglah kepada Dia, terimalah Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Allahmu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Allahmu yang menjadi jaminan pertolongan dalam segenap hidupmu ini. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan seperti ini. Allah di dalam Yesus, kuasanya sampai detik ini tidak berubah, dan Dia tidak pernah ingkar janji, karena Dia bukan manusia. Manusia banyak ingkar janji. Jawa berkata enggak tapi berkata, tapi kita tentunya tidak seperti itu. Jangan kita berkata haleluya besar dalam peribadatan, tapi keluar gereja kita berkata tidak sesuai dengan apa yang saya katakan di dalam gereja. Haleluya, tetapi haleluya yang terjadi. Tentunya bukan itu yang dikehendaki Allah. Haleluya di dalam gereja, haleluya juga dimanapun kita berada, karena kuasa Dia tetap nyata sampai detik ini.
Kita melihat dikatakan orang yang benar-benar berserah kepada Dia, memberikan banyak waktu untuk bersekutu dengan Dia, memberikan banyak waktu untuk memuliakan Dia, memberikan banyak waktu untuk berdoa, memberikan banyak waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berkata kita sudah percaya kepada Dia, pembuktian daripada perkataan kita orang yang percaya kepada Dia, yang pertama adalah manusia itu telah bertobat sungguh-sungguh kepada Dia. Artinya sudah meninggalkan segala kehidupan yang lama, meninggalkan segala dosa, dan beralih dari kehidupan yang lama datang kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di mana Tuhan yang sudah menyucikan, menguduskan kepribadian manusia itu, maka manusia itu hanya berharap penuh kepada Dia, pasrah penuh kehidupannya kepada Dia, karena dia sudah meninggalkan kehidupan yang lama, menampilkan kehidupan yang baru. Kedua, orang yang sudah mengatakan dia sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maka benar-benar dia memiliki suatu karakter, bukan karakter duniawi lagi, tapi karakter Yesus yang nampak dalam kehidupan dia. Dan yang ketiga tentunya, mereka yang sudah mengalami dan pasrah hidupnya kepada Tuhan, maka dia lebih banyak memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dia yang patut dipuji, patut disembah, patut dimuliakan. Dan yang keempat, dia tidak pernah meninggalkan ibadah, persekutuan dengan Allah, karena sumber berkat, sumber pertolongan dikatakan dalam Keluaran 23 itu prima jelas sekali. Apa yang dikatakan ayat itu? Mereka harus berbuat ibadah kepada Allah Tuhanmu, maka disitulah letak kesuksesan. Diberkatilah makananmu, diberkatilah minumanmu, dijauhkan dari segala penyakit. Itu yang menjadi janji Allah. Manusia bisa ikat janji, tetapi Yesus tidak pernah ikat janji. Hari ini dia mengerti pergumulanmu, hari ini dia tahu apa yang sedang engkau harapkan dari Dia. Datanglah kepada Dia, taruhkanlah pengharapanmu kepada Dia. Yakini Allah kita tidak pernah ingkar janji. Kalau kita berserah penuh kepada Dia, maka tentunya yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Markus katakan di situ pasal 12 ayat ke-30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Itulah ayat pertama yang kita baca. Biarlah ini bukan sekedar kita dengar, tapi mari kita merenungkan, adakah ayat ini kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang dijadikan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ketika kita melakukan tentunya apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya yakin hidupmu pasti diberkati. Amin. Saya yakin hidup kita penuh kemenangan. Saya yakin hidup kita penuh sukacita, karena Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, dikatakan siapa lawannya? Ini Allah, bukan manusia. Rasul Paulus berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dan dia katakan, siapa yang dapat menceraikan kita daripada kasih Allah? Tidak ada yang dapat menceraikan kita, karena Dia Allah yang mempunyai segala-galanya yang kita harapkan, manusia harapkan, manusia butuhkan, sidang jemaat Tuhan butuhkan. Sidang jemaat kalau sungguh-sungguh menerapkan apa kata firman Allah hari ini dan seterusnya, pasti tidak pernah gagal, tetapi diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, karena Dia Allah, bukan manusia. Saya yakin Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang dan berdoa kepada Dia. Mari kita datang dan yakin segala doa orang percaya. Firman Allah berkata, besar kuasa saja.